Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman yang menyaksikan di waktu-waktu tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu, Bapak Ibu. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya mohon maaf sekali belum bisa tatap muka karena sekarang sedikit kurang enak badan, masih ada pilek dan batuk sedikit. Berhubung sekarang pandemi, ya sama-sama mengerti lah, jangan sampai merasa aman, merasa kuat, tapi kemudian menularkan hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kan sekarang sangat bias antara flu biasa dengan positif, tapi doakan saja semua baik-baik saja, supaya kita bisa mengikuti perkuliahan dengan lancar seperti biasa lagi. Baik kawan-kawan, untuk kali ini saya sebenarnya ingin memperjelas materi sebelumnya yang sudah saya share di Adlink. Saya pengen menjelaskan secara rinci terkait materi yang sudah diberikan sebelumnya, yakni materi tentang konsep dasar partai politik. Baik, akan saya share screen untuk slide yang kemarin sambil saya jelaskan mengenai penjelasan poin per poin. Baik, di screen teman-teman sudah ada ya slide-nya. Mari kita mulai pembahasan kali ini. Baik teman-teman, jika teman-teman ada yang sudah membaca, alangkah baiknya jika kita mengulas kembali apa sih itu sebenarnya partai politik. Nah, ada beberapa definisi-definisi yang menarik teman-teman berkaitan dengan apa itu partai politik. Seperti yang saya jelaskan di slide yang sudah saya berikan ke teman-teman, partai politik adalah yang pertama, alat bantu untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah, serta dapat digunakan untuk menghancurkan status quo. Nah, kenapa di penjelasan ini di dalam kurung seperti yang dilakukan Lenin pada tahun 1917, perlu saya jelaskan bahwa pada saat itu kerajaan Rusia, dulu Rusia sebelum menjadi Uni Soviet adalah kerajaan Tsar. Nah, kerajaan Tsar pada saat itu mendekati tahun 1917 itu sudah mulai memperlihatkan kehancuran. Banyak protes-protes sosial, protes-protes yang berlatar belakang ekonomi dan gerakan sosial meletus pada saat itu. Mengingat pada masa-masa sebelumnya Kekaisaran Tsar memerintah dengan katanya sewenang-wenang gitu. Nah, makanya pada saat itu mulai muncul gerakan-gerakan kiri. Salah satunya adalah gerakan Bolshevik. Nah, gerakan Bolshevik ini merupakan gerakan yang dipimpin langsung oleh Vladimir Ilyanov atau Vladimir Ilyich Lenin. Nah, Kamarad Lenin pada saat itu melakukan revolusi, walaupun pada saat itu baru berhasil pada bulan Oktober 1917. Nah, dia mengusung konsep dasar Marxisme, di mana komunisme itu menggunakan partai sebagai mesin politik. Di situ partai yang dijalankan adalah partai tunggal, yakni partai komunis. Nah, pada saat itu partai bekerja untuk memerintah dan bahkan memperoleh kekuasaan melalui revolusi. Keluarga Kekaisaran Tsar itu dibantai habis untuk mengganti atau merevolusi total sistem pemerintahan pasca berdirinya Uni Soviet pada tahun 1917. Dan per 1917 itu Uni Soviet atau Rusia resmi menjadi negara komunis sampai kemudian runtuh pada tahun 1990 si Uni Sovietnya ya, bukan Rusianya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata partai politik ini merupakan alat bantu baik untuk memperoleh kekuasaan maupun untuk menjalankan pemerintahan. Biasanya konsepsi seperti ini dilakukan oleh sistem-sistem pemerintahan atau sistem politik yang berhaluan komunis. Tapi Pak, apa bedanya dengan partai-partai di sistem demokrasi? Kan dia juga memperoleh kekuasaan,
kemudian memerintah dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan bedanya. Cuman yang pasti kalau misalnya fungsi partai benar-benar ditonjolkan untuk memperoleh kekuasaan, bahkan untuk memerintah dan mengatur secara mutlak, itu biasanya di konsep partai komunis. Nah, ada juga definisi yang lain, partai politik dapat digunakan untuk menjinakkan pihak yang bermaksud menghancurkan suatu sistem politik dan membawanya ke dalam proses politik yang pada esensinya adalah suatu kompromi. Nah, teman-teman, biasanya partai politik seperti ini adalah partai politik yang melakukan pendekatan-pendekatan lunak atau pendekatan-pendekatan personal kepada bisa oposisi, bisa aktivis, dan lain sebagainya. Contoh-contoh seperti ini bisa dilakukan oleh PDI Perjuangan di awal kemenangannya pada tahun 1999. Nah, pada saat itu dia merekrut besar-besaran Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko itu dulu aktivis, diculik. Dia tergabung dalam PRD atau Partai Rakyat Demokratik, partai yang ya bisa dibilang berhaluan kiri dan menuntut keras terkait turunnya Soeharto pada tahun 1997 sampai 1998. Nah, PDI Perjuangan pada saat itu melakukan rekrutmen terhadap aktivis-aktivis tahun 98 yang pernah diculik. Nah, makanya kemudian jualan mantan-mantan aktivis ini adalah tidak ingin membangkitkan lagi atau tidak ingin kembali pada masa kelam, Orde Baru, dan lain sebagainya. Karena yang ditawarkan oleh Megawati pada saat itu ya seperti itu. New Order, tatanan dunia yang lebih baik, tatanan negara Indonesia yang lebih baik. Nah, pada umumnya, perkembangan partai politik itu sejalan dengan perkembangan demokrasi, yakni dalam hal perluasan hak pilih dari rakyat dan perluasan hak-hak parlemen. Nah, jadi partai politik itu pada prinsipnya merupakan nyawa dari demokrasi. Partai politik sejalan dengan perkembangan demokrasi, karena mau bagaimanapun, demokrasi itu pasti membutuhkan partai politik. Dan partai politik itu bisa lestari, partai politik yang lebih dari satu ya, partai politik itu bisa lestari ketika demokrasi juga tumbuh subur di suatu negara. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, partai politik itu secara historis ada perkembangan. Di tahap pertama, pertumbuhan parpol itu muncul setelah adanya pemerintahan perwakilan pada permulaan abad 19. Abad 19 itu berarti tahun 1800-an. Ideologi cenderung sering dikaitkan dengan identitas partai, seperti halnya partai liberal dan konservatif, kemudian Republik dan Demokrat di Amerika Serikat. Perkembangan partai politik itu umumnya mulai mengemuka itu pasca revolusi di Amerika. Revolusi Amerika terjadi sekitar tahun 1776 dan mulai berkembang pada awal 1800-an. Nah, di situ Amerika Serikat punya dua partai, yakni Republik dan Demokrat. Dan bahkan sampai saat ini, kedua partai tersebut masih lestari, Republik dan Demokrat. Nah, semua partai politik dan pandangan pemimpin partai pada tahap yang pertama ini dijiwai oleh falsafah liberal yang mempunyai dialektika yang berargumen bahwa satu orang, satu suara, atau one man, one vote. Tanpa itu, pemerintah akan menjadi tirani. Nah, itu jualan teman-teman penggerak partai politik di fase pertama itu, yaitu dogmanya itu yang disuntik adalah satu orang, satu suara. Tanpa itu pemerintah akan menjadi tirani. Nah, kenapa pemerintah tirani itu menjadi sesuatu yang ditakut-takuti oleh para aktivis tersebut? Karena pada masa-masa sebelumnya, negara-negara itu dipimpin oleh pemimpin-pemimpin tiran. Di Prancis, Louis XIV sampai Louis XVI itu memimpin secara tiran. Dia memimpin secara sewenang-wenang. Lawan politik, eksekusi, lawan politik, eksekusi. Dan yang paling ngeri, dia itu mengatasnamakan agama. Karena dia berkolaborasi dengan Paus. Paus bilang, Raja adalah representasi Tuhan di dunia. Makanya, siapapun yang berani melawan Raja, maka dia adalah orang yang berani melawan Tuhan. Nah, itu yang terus dipakai oleh tirani-tirani monarki pada saat itu. Nah, makanya revolusi Prancis pecah, baru kemudian revolusi lainnya mengikuti. Nah, pada akhirnya sistem demokrasi perlahan-lahan mulai masuk. Dan partai politik mulai muncul satu persatu. Nah, di fase pertama ini ya seperti itu.
Mereka menentang argumen terdahulu dari Burke yang mendukung sistem perwakilan di mana suara diwakilkan oleh orang-orang bijak. Nah, Burke ini bisa dibilang terinspirasi oleh filsuf-filsuf Yunani kuno pada saat itu, seperti halnya Plato, Aristoteles, dan lain sebagainya. Di mana para filsuf-filsuf itu berpikir bahwa orang-orang bijak adalah orang-orang yang berhak memerintah. Orang-orang yang punya nurani, orang-orang yang punya budi adalah orang-orang yang berhak memerintah. Ketika orang-orang bijak tidak memerintah, semua akan terjadi kekacauan. Nah, di fase ini, fase pertama partai politik itu seakan mencoba menentang argumen yang dijelaskan oleh Burke tersebut, di mana orang-orang bijak loh yang seharusnya mewakili parlemen, oh ternyata enggak, oh ternyata satu orang satu suara, siapapun punya hak yang sama dalam menentukan suara. Nah, pada masa ini partai politik itu terbatas pada dua hal, yakni hanya sebatas label untuk mengidentifikasi kelompok tertentu secara terbatas. Semisal partai buruh ya orang-orang buruh. Kemudian partai proletar ya orang-orang proletar. Proletar itu adalah orang-orang apa ya bisa disebut sebagai ya rakyat pekerja pada umumnya. Nah, poin yang kedua adalah pertaruhan politik. Dengan demikian hanya terbatas pada wakil rakyat yang kaya atau golongan aristokrat atau golongan bourgeois. Nah, di awal masa revolusi Prancis itu yang memimpin itu adalah orang-orang orang-orang bourgeois. Nah, kemudian di tahap kedua muncul pada pertengahan abad 19, khususnya di AS dan Jerman serta negara Eropa lainnya. Kepemimpinan yang menjadi elemen dasar parpol tetap berada pada wakil-wakil di parlemen. Ini nggak ada bedanya sama fase yang pertama. Yang membedakannya adalah dukungan harus berasal dari pendukung yang lebih luas. Jadi bukan hanya sekedar musyawarah terbatas antara kalangan aristokrat dan bourgeois. Tapi udah mulai nih maju ke konsep dukungan berasal dari pendukung yang lebih luas. Nah, parpol kemudian bekerja untuk mengumpulkan suara, mengumpulkan dana, mengajukan program, dan menetapkan kepemimpinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, parpol di sini adalah sudah mulai melakukan praktek-praktek kampanye di tahap kedua. Namun walaupun demikian, kecemasan kelompok liberal masih berlaku. Para anggotanya tidak dapat mengontrol pimpinannya. Sehingga pada akhirnya konsekuensinya adalah keanggotaan tidak besar, serta ada jenjang atau ada ada jurang pemisah antara anggota dan pimpinan partai. Pimpinan partai sibuk sendiri, sedangkan yang di bawahnya ya masing-masing. Padahal itu adalah basis massa, sedangkan pimpinan partai ya sibuk sendiri. Nah, baru di tahap ketiga muncul perbaikan-perbaikan untuk memperbaiki pada tahap ke-1 dan tahap kedua. Nah, tahap ketiga ini adalah ditandai dengan kemunculan partai-partai di luar parlemen. Nah, kalau dulu itu partai-partai itu berada di dalam parlemen, kemudian untuk menjalankan pemerintahan, menjalankan praktek-praktek kampanye. Nah, di fase ketiga ini muncul partai-partai di luar parlemen. Artinya apa? Artinya adalah oposisi. Nah, cikal bakal partai pada fase ini bukan lagi pada parlemen, tapi berasal dari orang-orang yang kecewa serta orang yang ingin keluar dari parlemen. Orang-orang yang kecewa serta orang-orang yang ingin keluar dari parlemen. Jadi orang-orang sakit hati lah intinya. Orang-orang sakit hati, kecewa dengan sistem yang ada, keluar, bikin partai oposisi. Dan program partai ini spesifik diarahkan pada kepincangan-kepincangan sosial ekonomi. Jadi bukan lagi bagaimana cara-cara mempertahankan kekuasaan, bagaimana memerintah yang baik, udah bukan yang gitu-gitu. Tapi program partai ini lebih spesifik pada kepincangan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri di Inggris. Perlu diketahui oleh teman-teman, setelah ditemukannya mesin uap oleh James Watt, maka revolusi industri itu mengesampingkan tenaga kerja manusia. Artinya semua industri menggunakan mesin-mesin besar untuk efektivitas dan efisiensi ekonomi. Karena adanya efisiensi, otomatis orang-orang tersebut
orang-orang yang sebelumnya bekerja di PHK tuh satu-satu. Nah, prosesnya kemudian muncul kepincangan sosial, muncul pengangguran-pengangguran yang tinggi. Nah, ini yang kemudian menjadi makanan partai politik pada saat itu. Jadi partai politik mulai kritis pada isu-isu kepincangan sosial akibat revolusi industri. Nah, partai politik kemudian muncul sebagai sebuah gerakan massa dengan visi tertentu seperti halnya revolusi lah dan lain sebagainya. Nah, baru di tahap terakhir teman-teman, yakni pasca Perang Dunia Kedua, di mana partai politik mulai memperlihatkan karakteristik ideologisnya. Semua partai menjelma menjadi sebuah broker dari masyarakat. Artinya, karena kemajuan industri, mereka membagi ke dalam kelompok profesional, pekerjaan, dan kelompok kepentingan. Jadi anggota partai itu udah mulai dari berbagai kalangan, seperti kalangan profesional, pelaku ekonomi, kelompok kepentingan, dan lain sebagainya. Nah, makanya pada akhirnya fungsi partai politik itu bergeser menjadi broker masyarakat, penyambung lidah masyarakat, penyambung lidah kalangan bawah untuk disampaikan kepada pusat, untuk kemudian terakhir dibuatkan kebijakan yang kiranya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Gitu. Nah, ini definisi-definisi menarik yang bisa teman-teman lihat mengenai partai politik. Teman-teman bisa lihat di sini, definisi partai politik yang pertama menurut Ramlan Subakti adalah organisasi yang mempunyai kegiatan yang berkesinambungan. Artinya masa hidupnya tidak bergantung pada masa jabatan atau masa hidup pemimpinnya. Artinya organisasi ini atau partai politik ini merupakan, ya siapapun pemimpinnya, siapapun periodisasi pemimpinnya, mereka tidak akan berpengaruh terhadap pergantian nama partai dan lain sebagainya. Tapi organisasi ini punya kegiatan yang berkesinambungan. Mereka punya visi, mereka punya renstra, mereka punya program, dan lain sebagainya untuk dijalankan secara berkesinambungan selama beberapa tahun ke depan. Nah, tapi tidak tergantung pada masa jabatan atau hidup pemimpinnya. Seperti contoh misalnya SBY. SBY itu adalah ketua Partai Demokrat. Bukan berarti ketika SBY meninggal, Demokrat bubar. Karena yang perlu dipegang adalah visinya, visi dari partai. Ini partai mau apa? Oh, partai mau menciptakan kesejahteraan. Ya otomatis banyak yang dilakukan. Siapapun dewan pembinanya, siapapun ketuanya, maka tetap terus maju. Nah, yang kedua, menurut Budiarjo, partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Nah, ini untuk mempertegas penjelasan yang sebelumnya. Artinya, partai politik itu adalah orang yang mempunyai orientasi, nilai, cita-cita, dan tujuan yang sama. Tujuan kelompok ini biasanya untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional. Artinya dengan cara yang legal. Gitu. Tapi Pak, ini tadi kan Bapak bilang partai Bolshevik, partainya Lenin itu melakukan revolusi, bahkan pembantaian dan lain sebagainya. Eta mah di komunis. Ya. Tapi dalam negara demokrasi, partai memperoleh kekuasaan itu melalui cara-cara konstitusional. Apa maksudnya cara konstitusional? Yakni melalui pemilihan umum. Gitu. Ya. Kemudian menurut Giovanni Sartori, partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum. Nah, itu yang perlu jadi catatan. Suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum. Sehingga ini yang membedakan partai politik dengan ormas, partai politik dengan LSM, partai politik dengan yayasan, dan lain sebagainya. Partai politik adalah kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum. Sopi deh, bye. Dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan politik, sekali lagi secara konstitusional. Oke? Jadi cukup dipahami ya oleh teman-teman ya. Nah, ada lagi pengertian dari Edmund Burke yang tadi kita bahas. Burke bilang bahwa partai politik itu adalah lembaga yang terdiri dari orang-orang yang bersatu untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama berdasarkan prinsip-prinsip atau hal yang mereka setujui. Ini hampir mirip lah dengan definisi-definisi dari
Budiarjo atau juga Ramlan Subakti. Nah, lebih lebih konkret itu adalah definisi dari Soltau. Soltau bilang partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisasi. Jadi warga negara. Jadi bukan warga, misalnya di Indonesia, jadi bukan warga Somalia, bukan warga Papua Nugini, warga apa lagi? Ya Amerika Serikat yang menetap di Bandung bikin partai, enggak, tapi adalah warga negara Indonesia. Sekelompok warga negara yang terorganisasi yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih dan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Itu. Artinya definisi-definisi ini yang bisa teman-teman baca itu partai politik pada prinsipnya merupakan sebuah organisasi yang dijalankan oleh warga negara untuk memperoleh kekuasaan dengan menempatkan pejabat-pejabatnya atau pimpinan-pimpinannya dalam kursi-kursi baik itu eksekutif maupun legislatif. Itulah gambaran partai politik. Nah, kemudian ada juga fungsi partai politik ini ada 8 atau 9 kalau saya nggak salah. Yang pertama adalah fungsi komunikasi politik. Nah, partai politik bertindak sebagai penghubung antara pihak yang memerintah dengan yang diperintah, yakni menampung informasi dan masyarakat untuk disalurkan pada pihak penguasa, dan sebaliknya dari pihak penguasa kepada masyarakat. Jadi kan biasanya gening sering partai politik itu melakukan advokasi ke daerah-daerah. Di Pangandaran, teman-teman, PDI Perjuangan itu rutin melakukan advokasi terhadap nelayan-nelayan. Gitu ya. Makanya di Pangandaran itu PDIP kuat karena dia selalu, sepemahaman saya, selalu hadir dalam komunikasi politik dengan nelayan. Dia hadir mengadvokasi, disampaikan ke legislatornya, disampaikan kepada bupati, ada penanganan, selesai. Nah, makanya di situ nama partai naik. Ya sama halnya dengan misalnya Golkar di Kabupaten Bandung. Golkar itu sudah mendarah daging sejak dahulu, punya basis massa yang kuat di Kabupaten Bandung. Tapi bukan ujug-ujug datang jadi raksasa, enggak. Tapi Golkar sejak dulu, sejak masa Orde Baru, kemudian sejak masa kepemimpinan Lili Sumantri ketika menjadi bupati, dia sudah melakukan pendekatan terhadap grassroots atau terhadap akar rumput. Makanya basis masanya kuat dan turun-temurun. Bapaknya dulu Golkar, anaknya nurun. Nah, ya sekarang makanya dulu kan Lili Sumantri menjadi Bupati Bandung. Nah, sekarang anaknya Pak Firman sekarang menjadi anggota legislator. Dapil Baleendah, Ciparai, Kertasari, kalau nggak salah. Nah, di dapil situ Pak Firman menang dan dia melenggang menjadi anggota DPRD. Kenapa Pak Firman bisa menang? Karena basis massa Golkar itu sangat kuat. Dan dia otomatis berhasil menjembatani aspirasi-aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada bupati. Di mana bupatinya itu berasal dari Golkar juga, Dadang Nasir. Nah, sekarang nggak tahu nih, apakah ada pola komunikasi politik yang berubah atau sama-sama saja, ya kita lihat aja nanti selama 5 tahun ke depan di masa kepemimpinan Dadang Supriyatna. Nah, fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik itu berbeda dalam berbagai negara. Seperti misalnya di paham yang menganut demokrasi, komunikasi politik itu berlangsung dua arah, secara seimbang. Rakyat menyampaikan kepada legislator, legislator menyampaikan kepada eksekutif, eksekutif melakukan program, dan rakyat kemudian menikmati apa yang sudah diadukannya sebelumnya. Tapi beda dengan di negara-negara yang otokrasi atau negara-negara contoh komunis. Itu hanya berlangsung selama satu arah saja. Jadi pihak penguasa kepada masyarakat. Partai politik hadir sebagai humas dari pemerintah. Tidak ada tanya jawab, tidak ada tampungan aspirasi dan lain sebagainya. Dia cuma menyampaikan apa yang dijalankan oleh pemerintah. Gitu. Jadi hanya sebagai humas, poros informasi yang utama. Ada juga yang kedua, yakni sarana artikulasi dan agregasi kepentingan.
Nah, di sini maksudnya adalah partai politik mempunyai fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat, aspirasi, atau tuntutan masyarakat. Mirip sama yang fungsi pertama. Nah, tapi di sini ada proses yang lebih terperinci atau ada proses yang lebih konkret, yakni adanya artikulasi kepentingan. Pada prakteknya, artikulasi kepentingan itu tidak hanya dijalankan oleh partai politik sebenarnya, teman-teman, tapi dapat juga dijalankan oleh kelompok kepentingan. Vested interest kalau misalnya di istilah sosiologi. Adapun proses penggabungan kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat dinamakan agregasi kepentingan yang tidak hanya dijalankan oleh parpol tapi juga oleh kelompok kepentingan. Jadi di sini sebenarnya kan nggak mungkin ya masyarakat itu punya aduan yang sama. Pasti ada aduan masyarakat yang A, kemudian ada juga masyarakat yang B, atau ada juga masyarakat lain yang mengadukan hal yang berbeda, sama sekali berbeda, beda aspek, beda tujuan dan lain sebagainya. Nah, semua itu diartikulasikan oleh partai politik dan menjadi sebuah peraduan gagasan di legislator. Nah, yang ketiga adalah sarana sosialisasi politik. Di samping menanamkan ideologi partai kepada pendukungnya, partai politik juga harus menyampaikan nilai-nilai dan keyakinan politik yang berlaku. Nah, partai politik harus mendidik masyarakatnya agar mempunyai kesadaran atas hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi lain orang hungkul dosen kewarganegaraan yang harus mengajarkan tentang kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga partai politik sebenarnya. Dia harus mengedukasi masyarakat supaya sadar politik, sadar akan haknya, dan yang terpenting adalah sadar akan kewajibannya sebagai warga negara, di mana kewajiban warga negara itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada umumnya, kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk pemberian pemahaman politik dengan cara penataran atau ceramah tentang politik. Biasanya sih dalam proses reses. Ya. Reses biasanya legislator turun ke lapangan, dibantu oleh partai, difasilitasi oleh partai, dan dia bikin ceramah, selesai, tawis, beres. Kalau misalnya efektif, kalau misalnya legislatornya itu benar-benar bersikukuh ingin memberikan pendidikan, itu akan baik, itu menjadi presiden baik. Tapi beda halnya dengan yang orientasinya itu terhadap ACC saja selesai. Orientasinya maksudnya hanya sekedar menjalankan tugas untuk bisa nawis dan pencairan, itu salah, itu ngaco. Nah, di negara yang sedang berkembang itu, fungsi utama sosialisasi politik biasanya lebih banyak ditujukan pada usaha memupuk integrasi nasional. Misalnya persatuan adalah hal penting, nasionalisme adalah hal penting, dan lain sebagainya. Nah, ada juga fungsi rekrutmen politik. Partai politik pada prinsipnya harus bersifat bebas. Maksudnya bebas itu setiap warga negara bebas bergabung dengan partai politik untuk menyukseskan visi dan misi dari partai politik itu sendiri. Partai politik harus berusaha menarik warga negara menjadi anggota partai politik, yang berarti memperluas partisipasi warga negara dalam kehidupan politik. Nah, artinya bukan orang-orang itu aja seperti yang dikeluhkan pada fase pertama. Rekrutmen politik merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh parpol untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin. Anda pikir Jokowi itu hadir, ujuk-ujuk datang, akulah pemimpin yang adil, kan enggak. Tapi dia dikader oleh PDI Perjuangan sejak di Solo menjadi wali kota. Kemudian di gubernur DKI Jakarta, sampai kemudian jadi presiden. Sama halnya dengan Tri Risma Harani di Surabaya. Kemudian Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Semua pemimpin-pemimpin tersebut dikader atau dibentuk oleh partai politik. Syukur-syukur dari nol. Yang kacau itu rekrutmen politik sekarang kan umumnya begini. Orang udah terkenal duluan, artis, pelawak, rekrut. Rakyat udah banyak tahu, dia tinggal nerima suara yang meledak. Nah, makanya kacau ketika di legislatif diketawain kalau ngomong. Karena apa? Karena tidak ada pendidikan rekrutmen politik yang bagus.
Ekopatrio itu teman-teman kalau mau tahu, kalau ada rapat parlemen diketawain ya kalau ngomong. Beda halnya dengan Nurul Arifin, walaupun memang dia artis gitu, dulu artis. Cuman di sisi lain ketika dia direkrut oleh Golkar, dia mengikuti apa namanya? Proses dalam pengkaderan. Nah, otomatis terbentuklah sebuah kader yang cukup mumpuni dalam legislasi. Sempat dia nyalonin wali kota Bandung, tapi kemudian kalah. Padahal visi misinya lumayan bagus. Nah, ada juga sarana pembuatan kebijakan. Partai politik disebut sebagai sarana pembuat kebijakan apabila partai yang bersangkutan merupakan mayoritas dalam badan perwakilan atau memegang tampuk pemerintahan. Nah, gitu. Kan tetapi, jika sebuah partai politik hanya berkedudukan sebagai oposisi, ia tidak dapat dikatakan sebagai sarana pembuatan kebijakan, sebab fungsinya hanya mengkritik kebijaksanaan. PKS ada wewenang nggak bikin kebijakan tentang kesehatan? Nggak ada. Tapi ketika RI mencanangkan vaksinasi untuk seluruh rakyat, PKS yang paling gencar mengkritisi. Halal nggak tuh? Ada bisnis apa nih di balik vaksin, katanya teh. Terus teh ini yang dapat orang-orang tertentu apa gimana nih? Distribusinya gimana nih? Nah, jadi dia hanya mengkritik kebijaksanaan. Beda halnya dengan PDI Perjuangan, kemudian Nasdem, mereka melalui wakil-wakilnya di parlemen yang harmonis hubungannya dengan eksekutif itu melakukan atau memberikan sarana-sarana atau solusi-solusi dalam persebaran distribusi vaksin. Ada fungsi lainnya yaitu fungsi pengatur politik. Nah, fungsi pengatur politik ini maksudnya adalah pada dasarnya sering terjadi perbedaan pendapat, bahkan persaingan. Namun dengan adanya perbedaan pendapat dan persaingan itu pada akhirnya sering timbul konflik-konflik pertentangan. Nah, makanya di sini partai politik itu berfungsi sebagai pengatur atau pencari konsensus dari perbedaan-perbedaan pendapat tersebut. Partai politik harus mampu mengakomodir suara-suara yang ada dalam kadernya supaya tidak terjadi benturan. Ketika itu gagal, itu yang terjadi pada Demokrat sekarang. Ada kubu KLB, ada kubu Muldoko, yaitu kubu Muldoko TKLB, ada kubu AHY, dan lain sebagainya. Apakah salah internal partai? Ya nggak juga, kan banyak tuh gosip tuh, pusat muntik lah, apalah, dan lain sebagainya. Ada juga kasus di PKB pada saat itu Muhaimin bersitegang dengan pihak Abdurrahman Wahid. Gus Dur menuduh bahwa SBY ikut campur dalam dapur partai pada saat itu. Apakah cuma sampai situ? Enggak. Tahun 97 Soeharto juga pernah ngobok-ngobok Partai Demokrasi Indonesia. PDI kader-kadernya mendorong dan bersepakat Megawati menjadi ketua partai. Namun Soeharto mengisipkan orangnya bernama Suryadi. Bahkan orang-orang Suryadi, preman-preman membakar kantor PDI pada saat itu. Dokumen-dokumen habis dibakar, bahkan menelan korban jiwa. Nah, seharusnya seperti itu tidak terjadi. Partai politik seharusnya memiliki fungsi pengatur politik. Nah, ada juga fungsi opini publik. Artinya, partai politik memiliki peran sebagai organisasi yang terus-menerus melahirkan program politik. Jadi partai politik itu jangan pasif, tapi partai politik itu harus produktif dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berdasarkan pada opini publik. Partai politik harus menjadi corong pertama dalam menampung suara-suara rakyat. Ada juga fungsi integrasi sosial, di mana fungsi integrasi sosial ini lebih kepada memfasilitasi integrasi kolektif sosial. Artinya partai politik tersusun dari individu dan grup sosial. Jadi dinamis partai politik itu nggak cuma dari orang-orang tertentu selesai. Seperti yang tadi saya bilang di fase terakhir, partai politik pada prinsipnya itu kemudian berasal dari orang-orang pelaku ekonomi lah, kelompok kepentingan lah, yang dulunya aktivis lah, kemudian apa lagi? Ya banyak lah, dari berbagai militer lah dan lain sebagainya.
Purnawirawan gabung partai, seperti halnya TB Hasanuddin di PDI Perjuangan. Nah, di sini teman-teman, partai politik harus mampu mengintegrasikan semua pendapat. Partai politik juga harus menjalankan fungsi koordinasi, yakni menghubungkan satu individu dengan individu lainnya. Seperti halnya membangun komunikasi, saling sharing informasi yang satu dengan lainnya, supaya individu dan kelompok yang ada dalam internal partai itu bisa solid. Gitu. Oke, demikian penjelasan tentang materi yang sebelumnya sudah saya berikan kepada teman-teman. Sorry ya, kemarin tuh sekarang juga rusak. Sekarang pun saya ngetik pakai keyboard keyboard eksternal, dapat ngerampok dari CPU komputer prodi. Nah, makanya teman-teman harap maklum jika kemudian di link ada ketikan-ketikan yang typo, apalagi alay. Saya mohon maaf banget nih, soalnya memang keyboardnya berantakan banget. Demikian teman-teman penjelasan tentang partai politik. Apabila ada pertanyaan, silakan sampaikan langsung di WA saya. Teman-teman sudah megang WA-nya. Dan saya harap materi ini bisa sampai ke teman-teman. Jadi jangan sampai ada alasan, Pak, saya nggak bisa datang ke kampus karena memang saya lagi cuti melahirkan, atau memang saya lagi sibuk-sibuknya nih, dan lain sebagainya. Jadi seperti Mia yang kemudian lagi cuti hamil, kemudian seperti Afifah yang mungkin sibuk di Puskesos, kemudian siapa lagi? Ya orang-orang yang sibuk lah, Rio dan lain sebagainya. Nggak usah jadi alasan nggak bisa ikut kuliah dan lain sebagainya. Ini sudah saya fasilitasi di YouTube, otomatis teman-teman mau nggak mau, bisa nggak bisa, nggak boleh ada alasan untuk nggak ikut kuliah. Ini semua orang mau di Zimbabwe juga bisa nonton, jadi keterlaluan kalau kalian di Banjaran, kalau kalian di Arjasari nggak bisa nonton, ya malas aja itu. Ya, demikian penjelasan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya harap teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.